Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang Bapak banggakan, anak-anakku sekalian, kelas 11 IPS ya. Di sini kita hari Senin, jadwalnya IPS. Kita hari ini akan membahas PAI tentang riba, ya, masih tentang transaksi dalam Islam, ya. Kemarin kita sudah bahas jual beli, sekarang kita bahas riba. Sebenarnya riba ini juga berkaitan dengan jual beli. Nah, karena ada di nanti juga akan kita bahas dalam dalil jual beli atau dalil riba ini tentang di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tentang haramnya riba dan halalnya jual beli. Nah, nanti bagaimana kok jual belinya bisa haram karena ada riba seperti apa ya? Nah, di sini akan kita bahas. Oke, Bismillah. Pengertian riba. Riba itu merupakan suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian ya. Baik itu ini akadnya akad muamalah ya. Bisa itu jual beli ya, nanti apa hutang piutang dan lain sebagainya. Riba juga merujuk pada kelebihan daripada jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman ke orang yang meminjam. Ya, dalam pengertian bahasa dalam bahasa Arab disebut az-ziyadah, artinya tambahan. Ya, dalam konteks Islam ya, riba adalah usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi ya, atau ini dalam mengambilnya dengan mengambil jalan yang batil. Nah, ini dalil atau dasar hukum riba. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fa'antaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, ini yang tadi sempat Bapak singgung, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan ya, atau setan ini lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Nah, tadi yang kita sempat singgung nih, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba ini, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Ya. Orang yang kembali atau mengambil riba ini, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, maka kekal di dalamnya. Nah, jadi di sini jelas ya. Di sini ada penggalan ayat ya, ada wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Kenapa jual beli itu kok ada kaitan, bisa ada kaitannya dengan riba? Karena jual beli itu ada tambahan ya. Karena kita pasti yang namanya jual beli itu ada modal ya. Misalkan kita jual HP, kita ada HP itu kita beli 1 juta, terus kita jual dengan harga 1.200.000, boleh enggak? Boleh ya, gitu. Kenapa? Karena ini apa namanya?
jual beli untuk mengambil keuntungan. Nah, tapi keuntungannya ini bisa jadi riba kalau keuntungannya terlalu banyak, mengambil jalan yang batil gitu ya. Jadi mengambil untung dalam jual beli itu jangan terlalu ya, karena dikhawatirkan menjadi riba gitu. Terus di sini kalau memang dulu ya belum ada larangan riba, terus mengambil harta seperti ini itu ada bahasa terserah Allah gitu kan ya. Bagaimana nanti dia diperhitungkan di akhirat kelak. Dan kalau udah ada nih, udah ada larangannya riba, berarti tidak boleh alias hukumnya haram ya, tidak boleh untuk di apa namanya? Tidak boleh untuk apa namanya? Untuk dilakukan riba ini. Kalau dilakukan riba, si pelaku ribanya itu akan mendapat ganjaran ya. Salah satunya adalah jika tidak bertobat ya, Allah alam itu akan apa? Menjadi penghuni-penghuni neraka ya, seperti itu. Maka bertobatlah kalau yang sudah melakukan riba ini, dan jangan dilakukan kembali ya. Kenapa? Oke, lanjut ya. Nah, dalil hukum yang kedua Bapak Tukil dari surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ini sudah sangat jelas di Al-Quran larangan tentang riba. Salah satunya di surah Ali Imran ayat 130. Kenapa sih banyak mudorotnya riba itu ya, banyak dampak buruknya. Nah, ini kita sebelum kita ke dampak buruknya, kita lihat nih macam-macam riba. Ini secara garis besar macam-macam riba itu ada 4 ya. Yang pertama riba fadl. Ini pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat juga namun seberat 11 gram. Nah, ada kelebihan berapa gram itu? 1 gram ya. 1 gram itu nanti disebut riba. Nah, kalau riba itu dimakan itu bahaya ya, haram, dosa ya, mendapat azab dan siksa dari Allah. Kalau sama misalkan 10 gram dengan 10 gram sama-sama 22 karat, riba enggak? Najwa, riba tidak. Ada yang bisa jawab enggak? Kalau misalkan kita nukernya sama beratnya. Coba Paul. Halo? Paul, kalau kita nuker nih 10 gram dengan 10 gram emas, karatnya pun sama 22 karat. Riba enggak? Halo? Halo? Ada yang bisa jawab? Halo? Paul? Tegar? Tegar, bisa jawab? Halo? Pada diem-diem baik. Tidak ya, tidak dikatakan riba. Karena apa? Karena sama gitu ya, sama-sama 10 gram, sama-sama 22 karat ya, istilahnya kayak di barter gitu, beratnya sama, nilainya sama, itu tidak riba. Nah, yang kedua, riba kordi, pinjam meminjam. Nah, ini tentang pinjam meminjam kalau riba. Jadi semisal ya, misalkan nih
si A meminjami si B uang sebesar 100.000. Nah, si A ini memberi ketentuan kepada si B. Aku mau meminjamkan kamu uang asal kamu nanti mengembalikannya lebih. Misalkan ini 115.000. Nah, yang 15.000-nya ini merupakan ziyadah atau artinya tambahan, disebut riba karena sudah ada ketentuan di awal ketika meminjam. Jadi dia tidak mau minjemin kalau enggak, ini bahasanya bunga, ada bunganya. Kalau kata bank atau kredit, ya ini ada bunganya. Ya, bunga bank itu juga sama, termasuk riba gitu ya. Kalau misalkan 100.000 dikembaliin 100.000 juga, berarti tidak apa? Tidak riba. Nah, Pak, gimana kalau semisal ya, coba nih. Misalkan saya minjemin uang ya, minjemin uang ke teman itu ya 50.000 minjemin uang. Ya udah tuh, nggak ada omongan apa-apa. Nih aku kasih pinjam 50.000. Udah tuh, nggak ada ketentuan, nggak ada omongan apa-apa. Sampai ketemu lagi di saat dia mau ngebalikin pinjamannya. Nih aku mau balikin pinjaman yang kemarin 50.000. Oke, alhamdulillah 50.000. Ternyata di situ yang minjem ngasih lebih. Ya, yang minjem ngasih lebih. Nih ada 20.000 rasa, bahasanya apa ya? Hadiah rasa terima kasih. Itu riba bukan? Hah? Halo? Coba ada yang bisa jawab? Kalau misalkan tanpa ada ketentuan dari si peminjam, tapi yang minjemin itu ngebalikin ada lebihnya. Bahasanya rasa terima kasih, itu disebut riba apa bukan? Hah? Coba. Bukan ya, karena tidak ada ketentuan di awal. Ya, itu bahasanya kayak hadiah rasa terima kasih. Itu nggak apa-apa diterima. Karena bukan ketentuan, bukan sepengetahuan dari si peminjam. Ya, riba itu kalau udah jadi ketentuan di awal, lu harus ngembaliin, ya ngebalikinnya harus lebih, baru gua kasih pinjam. Nah itu baru riba ya, seperti itu. Terus ada riba iyad, akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Ya, seperti penjualan kacang ketela yang masih di dalam tanah. Nah, jadi gini, misalkan dia mau beli kacang yang masih di dalam tanah atau buah-buahan yang masih kecil-kecil. Ya kan, udah dikasih uangnya berapa? Misalkan 200.000. Akhirnya dia kembali lagi di saat udah panen. Nah, yang artinya apa? Ada kelebihan nanti pas udah gede-gede kan. Nah, kelebihannya itulah ya yang disebut riba. Ya, ini nggak beda jauh dengan riba nasiah. Ya, akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian, misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil ya, ini riba iyad atau riba nasiah itu nggak beda jauh. Atau sama riba seperti ini. Kamu jual beli HP, jual beli lah gitu ya, jual beli. Harga misalkan 1 juta. Kalau bayar cash sekarang ya misalkan tetap 1 juta. Tapi kalau dibayar di kemudian hari beda lagi tuh harganya. Ya, kalau dibayar misalkan kalau bayarnya sekarang 1 juta, tapi kalau bayarnya bulan depan jadi 1.500.000. Nah, itu riba. Ya.
tambahan di kemudian hari gitu. Itu termasuk riba ya. Jadi hati-hati nih ya kalau minjemin uang, jual beli, kredit itu juga riba ya, kredit. Itu ada bunga bank. Mau tahu kredit yang enggak riba? Jadi kalau gini, kalau kredit yang enggak riba itu ya, jadi enggak ada bunganya. Misalkan kamu jadi nggak ada urusan orang ketiga. Jadi kan kita kalau misalnya kredit beli motor, kita ke showroom. Showroom urusan ke bank. Nah, karena showroom ya bahasanya showroom itu kayak nggak ada uang pas, jadi dibeliin tuh motor teh sama bank. Gitu. Nah, si bank itu ya ngereditin tuh ke yang pembeli si motor itu. Misalkan harga 20 juta, coba kalau kamu hitung-hitung yang motor harga 20 juta itu bisa sampai minimal itu bisa sampai 25 juta kalau dikreditin, bahkan sampai 30 juta belum DP-nya apanya. Ya enggak? Itu bunga, itu masuknya riba, enggak boleh. Nah, kredit yang boleh seperti apa? Kalau misalkan sama, enggak ada bunganya. Misalkan gini, kita dibeliin lah sama orang tua kita motor, ya kan? Misalkan motor itu harga 15 juta. Nah, tapi kita kreditnya itu ke orang tua kita, gitu. Ya, dengan sejumlah pembelian motor tersebut. Ya, misalkan 20 juta sebulan 1 juta, jadi 20 bulan. Nah, kan nggak ada denda, nggak ada bunga, itu boleh yang seperti itu. Ya, asal ini intinya apa? Riba itu intinya jangan ada kelebihan ya di saat meminjam kredit dan lain sebagainya, bahasanya bunga. Ya, kalau meminjam itu maksudnya yang ada ketentuan di awal. Ya, kredit juga ada ketentuan di awal kan, kita apply dulu gitu kan maksudnya dan lain sebagainya ya. Makanya yang udah pernah kredit, yang udah ini, kalau udah tahu riba ya udah kita sama-sama bertobat dari dosa riba gitu ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Emang kita sama di Indonesia di dunia itu mungkin ya sedikit banget orang yang nggak riba gitu kan. Benar-benar yang nggak istilahnya pinjam kredit atau dan lain sebagainya gitu kan. Pak kalau nggak kredit mah nggak punya. Kalau kalau apa namanya? Kalau ngumpulin lama Pak gitu kan. Ya iya sih emang seperti itu. Tapi coba kalau kita pikir-pikir lagi dengan dosanya ya seperti itu. Oke ya. Terus di sini ada dampak buruk riba. Yang pertama tumbuhnya mental pemboros yang tidak mau bekerja dengan penimbunan harta di salah satu pihak. Ya pemboros, borosnya yang boros siapa? Itu yang menjamin. Kenapa tidak mau bekerja? Dengan apa? Jadi enak. Kalian tahu kayak maaf ya rentenir. Ya rentenir itu minjemin uang, bunganya gede, ya kan? Makanya dia nggak mau bekerja, udah minjemin uang, modal 1 juta, bahasanya dia balik misalkan sampai 2 juta. Kan enak banget ya kalau bahasanya mah. Modal 1 juta balik 2 juta. Padahal itu riba ya, jadi boros lah tuh, jadi pokoknya salah satu pihak itu jadi rugi ya, bukan rugi lagi, benar-benar rugi. Timbulnya permusuhan pribadi. Nah apalagi ini saudara minjem dikasih bunga pinjamannya ya, pastilah nggak suka ya gitu. Nggak ada yang namanya kerja sama lagi di sini dan rasa saling tolong menolong. Kalau ada rasa saling tolong menolong nggak mungkin dilebihin, dibungain gitu kan gitu. Oke ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, halo. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Ya.
Jadi gitu intinya ya. Yang namanya riba itu haram, tidak boleh. Kita minjemin jangan ada ketentuan di awal harus dilebihin untuk balikinnya. Ya, kayak tadi. Ya, enggak jadi riba kalau itu tidak diomongin di awal. Tapi itu hanya tambahan untuk, bukan tambahan sih, bahasanya dia ngasih karena udah pernah ditolong sama kita. Itu tidak jadi riba kalau itu ngomongnya tidak di awal ya. Ingat, kalau ngomongnya tidak di awal. Tapi ngomongnya di awal, udah tahu, nih gue mau minjemin, tapi harus balikinnya lebih. Itu baru riba. Paham ya? Oke. Ada siapa aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Nah, yang lain kemana nih? Coba di videonya dibuka semua. Mau Bapak screenshot. Bapak apa buka? Ya, screenshot. Itunya buka semua. Apa namanya? Videonya. Untuk absen. Ayo, yang mau di absen dibuka videonya. Ini ketahuan si Najwa ada Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ayo. Laila, mana ini mukanya nggak kelihatan si Laila ini. Nggak apa-apa, itu Intan Sebentar, Najwa Pak, buka. pakai kerudung dulu. Najwa, Intan dibuka, Dena, Laila, Maisha, Vina, Tegar keluar ini. Tadi perasaan ada si Tegar berisik. Ayo, Laila, Intan, Maisha, Vina. Ayo buat absen nih. Semuanya sehat-sehat kan? Semuanya sehat? Alhamdulillah, Pak. Iya, alhamdulillah. Intan, Intan, Vina, Caca, Caca, Dena. Intan, Intan di tempatnya Intan. Ih, Paul mana ini Paul? Sebentar ya. Apa, Pak? Tadi udah, Pak. Lah belum Bapak ini, belum. Intan, Maisa, Caca, 1. Intan mana Intan? Caca, Caca, 1. Caca, nggak apa-apa absen ya? 1. Paul. Ya Allah, susah banget sih video sebentar doang. 1. Caca. Ya Allah, Robby. Caca kemana nih? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti materi ini sekalian akan Bapak langsung share di classroom. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Makasih. semuanya. Sehat selalu.